Kalau aku sih ya menyadari bahwa memang mempunyai nama besar itu menjadi sebuah privilege, tapi juga sebuah tantangan karena akhirnya orang melihat kita hanya dari sekedar nama tersebut. Kalau sebagai politisi muda ya tentu yang kita tidak punya tuh memang pengalaman ya. Makanya kan kita mulai bergerak sekarang itu mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman supaya kita juga nanti bisa lebih bijak melihat berbagai permasalahan yang terjadi di pemerintahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin, tentunya di podcast Ujang Komarudin. Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya punya tamu sangat-sangat istimewa. Beliau anak muda hebat. Saya mengatakannya tokoh muda Indonesia ya, karena beliau hari ini adalah sebagai anggota DPR RI Komisi 11 yang membawahi keuangan dan perbankan. Nah, ini dulu beliau alumni di Melbourne University, salah satu kampus terbaik di Australia dan tentunya di dunia. Saya pernah ke sana ketika beliau wisuda tahun 2015 lalu, saya hadir ke sana dan beliau memang dari kecil sudah cerdas, sudah luar biasa gitu dan cantik gitu. Tapi beliau sudah punya suami. Kemarin saya ikut hadir nikah di Zoom ya karena tidak boleh hadir. Jadi saya turut mendoakan beliau ketika itu biar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, eh, ketika saya di sana di Melbourne itu diajak keliling-keliling tuh oleh beliau, oleh eh, saya belum sebutkan namanya nih, ke keliling Melbourne, ke tempat-tempat yang bagus, makan-makan yang enak, pokoknya luar biasa lah. Nah, kita sambut tamu spesial kali ini. Saya sebutkan namanya, saya sebut kakak ini, Kakak Putri Aneta Komarudin. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Oh, ini mau dipanggilnya apa nih, Pak Dos? Oh, biasa manggil Om di rumah, jadi nggak enak. Apa aja, Kak, pokoknya bebas-bebas aja, Kak. Pokoknya saya kan nyebut kakak juga, saya sebagai anggota DPR kakak biar lebih akrab gitu kan. Nah, beliau ini anggota DPR milenial, terpilih di usia 26 tahun. Bayangkan, di saat mohon maaf orang lain pada nongkrong, orang lain pada main-main gitu, Kakak Putri ini sudah menjadi anggota DPR RI. Dan kita tahu beliau sering muncul di banyak televisi kalau teman-teman saksikan. Dan makanya hari ini saya sangat terhormat, sangat tersanjung dan saya sangat bangga ya beliau mau hadir di podcast saya ini. Kak, kita ngobrol-ngobrol nih, Kak, terkait dengan persoalan politik milenial lah. Saya cerita dulu nih. Dulu kakak ini kan TK, SD, sama SMP di Al-Azhar ya. Kebetulan saya juga dosen Universitas Al-Azhar nih, satu yayasan. Lalu SMA-nya di Singapura, S1-nya di Melbourne University. Ini gimana, Kak? Ada cerita apa, Kak, yang bisa dibagikan dulu sebelum kita bicara tentang politik? Ya, kalau ya Om Ujang tahu lah ya, dari dulu kan Papa suka ngajak-ngajak kita keluarga gitu ke dapilnya beliau gitu, yang memang kampung halaman kita di Purwakarta. Jadi ya dari kecil memang kita sekeluarga terekspos ke dunia politik. Jadi sering dengerin papa kalau lagi misalnya ketemu sama masyarakat, ketemu sama tokoh-tokoh ataupun anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota yang ada di sana gitu. Jadi rasa ketertarikan itu di dunia politik ya munculnya karena itu, karena kita menjadi penonton lah ya hidupnya ayah kita gitu. Karena kan anak tuh biasanya memang terinspirasi selalu dari orang tuanya. Makanya anaknya dokter biasanya jadi dokter, anaknya artis, kita tahu sekarang banyak anak-anak artis ya jadi artis lagi gitu. Karena ya itu yang mereka familiar semenjak kecil. Jadi ya dari kecil sering ikut bantu papa juga di kegiatan politiknya sampai dengan pas kuliah juga. Dan dari situlah muncul semangat untuk berorganisasi dan untuk aktif melayani masyarakat juga gitu, tapi dengan skala yang tentu lebih kecil pada saat itu. Jadi pas di Singapura kita aktif di PPI Singapura, terus pas kuliah kita aktif di PPI Melbourne University, sampai akhirnya waktu itu di PPI Australia pusatnya juga.
Dan di situ kan ketika kita banyak kenalan yang usianya jauh lebih senior daripada kita, banyak bertukar pikiran. Dan di situ makin melihat bahwa banyak sekali potensi yang bisa kita lakukan lah sebenarnya di Indonesia gitu. Banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki, dan karena waktu kuliah aku ngambilnya ekonomi, jadi aku selalu mikir ya udah kita gunakan pengetahuan ini untuk memperbaiki hal-hal di bidang ekonomi yang memang aku paham dan punya keilmuan di situ. Makanya ketika lulus, alih-alih masuk ke sektor swasta, aku masuk ke lembaga pemerintah, waktu itu jadi pengawas bank di Otoritas Jasa Keuangan, dan merasakan sendiri ternyata memang tidak semudah itu untuk memperbaiki sistem di suatu negara gitu. Karena kan banyak sekali ya sebenarnya tantangan yang masih negara kita hadapi gitu. Kalau dari sisi OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan, waktu itu aku bertindak sebagai pengawas bank. Di situ kita menyadari ternyata masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih kurang literasi keuangan. Terus edukasi untuk perlindungan konsumen itu juga masih terus digalakan oleh OJK, dan memang sulit sekali untuk menggapai tempat-tempat yang terpencil, terutama di daerah-daerah pelosok. Bahkan daerah pelosok di Jawa Barat pun masih banyak yang belum terjamah gitu oleh industri jasa keuangan konvensional. Makanya berangkat dari situ, akhirnya aku berpikiran kita bisa melakukan ini dengan skala yang lebih besar. Jadi ketika ada kesempatan untuk maju dalam kontestasi pemilu di tahun 2019, kita resign dari OJK, dan waktu itu per Oktober 2018 kita mulai berkampanye selama 8 bulan sampai dengan bulan April 2019. Di situ kita berkeliling ke 600 sekian desa yang ada di 3 kabupaten, Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi, dan menyadari memang walaupun sebagai kota penyangga ibu kota, tapi pembangunannya tuh sangat jauh dengan ibu kota. Masih ada daerah-daerah yang listriknya juga masih mati nyala, tidak seperti yang kita nikmati di ibu kota lah. Terus akses ke air bersih saja masih terbatas, dan permasalahan banjir, infrastruktur, dan yang paling penting sebenarnya itu akses mereka untuk berusaha menggunakan uang modal yang didapatkan dari industri jasa keuangan yang konvensional yang dilindungi pemerintah, itu ternyata masih terbatas juga gitu. Makanya masih banyak dari mereka yang terjebak dengan rentenir ilegal gitu. Makanya ketika masuk DPR, alhamdulillah kita meminta kepada fraksi untuk ditempatkan di Komisi 11 yang memang sesuai dengan latar belakang dan juga latar belakang keilmuan, pekerjaan, dan juga hal yang ingin diperjuangkan di DPR. Kelihatan ya bagaimana Kakak Putri cerdas ya, luar biasa. Penjelasannya runtut, sistematis, dan nggak berbelit-belit. Nah Kak, dulu saya melihat Kakak itu kan di OJK gitu kan, tadi sudah disampaikan, lalu juga ekonomi gitu kan. Dulu saya pernah tanya, Kak mau di politik nggak? Ternyata Kakak mau di politik gitu kan. Ini apa nih? Apakah memang ngikutin tadi ya ayah, ataukah memang dari hati nurani sendiri gitu ingin masuk di politik gitu? Kita pengen tahu nih seluruh Kalau teman-teman. kalau misalnya itu sih sebenarnya karena uh, ya tadi terinspirasi dari ayah juga, tapi kan ada hal-hal yang aku sendiri pun ingin perjuangkan gitu. Jadi selain Ya, mengikuti jejak ayah, ya. tapi apa yang beliau dulu lakukan dengan apa yang aku sekarang lakukan tentu warnanya berbeda ya gitu. Karena kan kita beda generasi, beda-beda pengalaman juga gitu. Jadi ya sekarang aku inginnya lebih merepresentasikan anak muda yang memang masih sangat kurang sekali di ranah parlemen. Kita hanya ada 72 orang anggota DPR RI yang usianya di bawah 40 tahun. Tentu masih jumlah yang sangat kecil, sementara kita tahu di kala pandemi ini terutama isu-isu yang terkait dengan anak muda itu menjadi sangat relevan. Apalagi kalau kita mau benar-benar meraih kesempatan di bonus puncaknya, bonus demografi kita itu yang akan datang beberapa tahun lagi. Makanya kan sekarang isu-isu terkait dengan akses ke lapangan pekerjaan, akses permodalan untuk pengusaha pemula,
terus bagaimana kita bisa menghadapi industri keuangan yang sekarang makin canggih, ada cryptocurrency lah dan lain-lain gitu. Itu kan isu-isu yang sangat berkaitan dengan anak muda. Apalagi kalau misalnya dilihat dari laporannya salah satu mitra aku, Bursa Efek investor pemula itu didominasi oleh investor pemuda yang usianya masih relatif di bawah 40 tahun juga gitu. Jadi kan ini kita melihat banyak sekali kemajuan dalam hal progres anak-anak muda, tapi tentu harus tetap kita berikan akses dan kalau bisa nih anak-anak muda kan nanti bisa memberikan sumbangsis yang lebih besar gitu dan tentu itu membutuhkan dorongan dari DPR RI dari segi legislasi dan juga apa penggunaan anggaran di kementerian lembaga yang menjadi mitra kita gitu. Nah, luar biasa ya penjelasan beliau sekali lagi. Nah, Kakak, sebelum masuk ke dunia politik nih, sebelum jadi anggota DPR, bagaimana pandangan Kakak terhadap politik Indonesia? Kira-kira seperti apa nih gambarannya? Ketika sebelum masuk loh ya. Dulu kan pas lagi jadi mahasiswa tuh kita idealis ya. Jadi kan maksudnya ngelihat segala sesuatu tuh dengan kacamata kita, karena kan kita juga belum ada pengalaman ya. Jadi melihatnya tuh masih dari textbook, masih dari teori-teori textbook dan kalau ada pengalaman sedikit banyak dilihat dari pengalaman ayah. Tapi kan kita nggak jadi aktor pelaku di situ gitu. Jadi sebenarnya kurang kurang apa ya, kurang memahami juga kenapa bisa begitu dan begini gitu. Tapi semakin masuk ke dalamnya, akhirnya aku menyadari kalau politik itu kan banyak sekali aspeknya gitu. Selain kita juga harus punya substansi, kita juga harus pintar berkomunikasi, menjalin hubungan dengan berbagai stakeholder yang ada gitu. Apalagi sebagai anggota DPR RI, kita punya mitra di kementerian dan juga lembaga pemerintah, kita juga harus bertanggung jawab sama konstituen kita dan kadang menyeimbangkan apa ya kepentingan antara pemerintah dan konstituen itu kan bukan hal yang mudah gitu. Jadi ya ketika dulu melihat misalnya lembaga DPR sendiri sering bertanya-tanya kenapa sih tidak bisa A, B, C, D gitu. Dan ternyata ketika sudah masuk ke dalamnya ya memang perubahan tersebut membutuhkan waktu untuk kita melakukannya apa yang dulu pernah jadi ambisi kita gitu. Misalnya sekecil, sesimpel mau bikin DPR menjadi lembaga yang setransparan mungkin gitu misalnya. Tapi kan ada beberapa hal yang memang harus dilakukan secara tertutup pembahasannya karena misalnya merupakan rahasia negara dalam hal keuangan dan memang tidak bisa dibuka. Dan itu kan kita baru mengetahui ketika mendalami peraturan-peraturan di DPR gitu. Jadi ketika dulu masih mahasiswa bertanya kenapa dibahasnya secara tertutup, kenapa tidak transparan gitu. Dan sekarang akhirnya kita baru menyadari oh ini kalau sampai ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, apalagi sampai bocor ke pihak asing itu tentu akan menjadi bahaya. Itu hal-hal seperti itulah yang akhirnya menjadi berbeda ketika kita akhirnya masuk ke dalam sistem. Makanya kalau aku selalu ngajakin teman-teman Presma yang sekarang aktif, terus teman-teman kepala organisasi pemuda yang memang tertarik di dunia politik, aku selalu mengajak mereka untuk masuk ke dalam sistemnya karena hanya ketika kita masuk ke dalam sistem dan kita mengetahui kenyataan di dalamnya, kita bisa merubah dari dalamnya. Jadi walaupun pelan-pelan gitu, tapi setidaknya kita bisa membawa dampak yang positif gitu daripada misalnya hanya sekedar berencana di dalam pikiran kita sendiri gitu ingin merubah dan lain-lain gitu. Nah, Kakak Putri ini putrinya seorang ketua DPR tahun 2016. Namanya Kang Dr. Ade Komarudin. Ini namanya sama. Jadi Putri Aneta Komarudin. Kang Dr. Ade Komarudin, saya Dr. Ujang Komarudin. Jadi Iya, ini sering satu. ditanya orang apakah Om Ujang ini adiknya papa apa bukan, padahal aku bilang bukan, emang namanya aja jodoh sama kan. Iya, Gitu. kita dulu ketika saya jadi staf khusus beliau ya, ayah beliau itu. Jadi ayah beliau tuh satu level dengan presiden. Presiden itu di eksekutif ya kan, sebagai lembaga tertinggi lah, pemimpin tertinggi di eksekutif. Beliau sebagai ayah beliau ketua DPR sebagai ketua lembaga tertinggi di legislatif. Jadi satu level. Jadi makanya beliau apa namanya pikiran-pikirannya maju berkembang dan menjadi anak muda yang luar biasa ya. Nah ayah beliau dulu
terpilih menjadi anggota DPR 1997 itu kalau nggak salah usia 30 tahun, menjadi 31. Nah, 2019 yang lalu Kakak Putri ini terpilih di usia 26 tahun, lebih muda, bayangkan. Lebih keren kan anak-anak muda Indonesia. Jadi bagaimana nanti teman-teman anak muda Indonesia mencontoh ya beliau sebagai suri teladan, sebagai anak muda sukses di Republik ini, di Indonesia ini. Kak, kita lanjutkan pertanyaannya nih Kak. Bagaimana Kakak Putri menepis isu bahwa Kakak jadi anggota DPR itu karena faktor kebesaran ayah? Bukankah memang Kakak Putri kan seorang struggle ya, ingin jadi A, jadi B. Ada nggak tuh orang yang mengatakan seperti itu? Menepis isu itu seperti apa kira-kira? Ya kalau itu sih sudah lumrah terjadi ya, apalagi aku perempuan gitu. Kalau perempuan kan memang selalu dilihat dari faktor laki-laki di belakangnya, entah itu suami, ayah, ataupun saudaranya gitu. Jadi ya kalau aku sih ya menyadari bahwa memang mempunyai nama besar itu menjadi sebuah privilege, tapi juga sebuah tantangan karena akhirnya orang melihat kita hanya dari sekedar nama tersebut gitu. Jadi ya kalau aku dari dulu masa kampanye aku selalu bilang memang aku adalah anak dari ayahku dan beliau memang sudah bertugas dengan sangat baik sebagai anggota DPR selama 5 periode di daerah pemilihan itu. Tapi tentu kita mempunyai cara yang berbeda dan juga mungkin hal-hal yang diperjuangkan dengan beliau itu walaupun masih sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi tentu dengan warna yang berbeda. Dan ketika kita bertugas, sekarang kan juga DPR RI-nya sudah sangat berbeda ya sebenarnya dengan DPR RI zaman beliau gitu. Kalau sekarang kita dihadapi dengan masa pandemi, DPR RI juga harus beradaptasi. Jadi banyak inovasi yang harus kita lakukan sebagai anggota DPR untuk tetap bisa menjalankan tugas gitu. Tidak bisa lagi kita mengumpulkan masyarakat dalam skala besar gitu, kapasitas dibatasi kalau pertemuan hanya boleh 30 orang dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Sementara banyak sekali masyarakat yang harus kita sambangi. Jadi ya kalau aku dari kemarin ya kita melakukan tugas-tugas dengan memanfaatkan teknologi seperti ini. Jadi kita melakukan serap aspirasi melalui Zoom, terus melalui kanal email juga dan berbagai platform sosial media yang aku punya. Terus aku juga menunjukkan bagaimana aku bertanggung jawab, aku ingin menjadi anggota DPR yang akuntabel dengan melaporkan semua kinerja aku melalui laporan capaian kinerja yang bisa diakses di platform media sosial aku. Dan di situ aku bikin konsepnya sesimpel mungkin yang dari anak TK sampai kakek-kakek itu bisa baca. Kenapa? Karena tingkat literasi kita masih sangat rendah. Jadi daripada kita bikin laporan yang aku yakin orang juga nggak akan baca dan nggak akan tertarik untuk baca, jadi kita memaparkan semua rekomendasi kebijakan, pengawasan, anggaran, dan juga legislasi yang telah kita lakukan di situ dengan bahasa yang sesimpel mungkin, semenarik mungkin kemasannya. Terus kita juga di situ taruh bagaimana tingkat kehadiran kita di DPR. Karena kan kritik paling besar masyarakat di DPR itu katanya anggota DPR tidak pernah masuk, sering nitip absen. Terus kalau misalnya masuk juga tidak ada gunanya karena hanya tidur dan lain-lain. Jadi ya dari situ aku sekaligus melaporkan juga gitu apa-apa yang telah kita lakukan sebagai anggota DPR dalam masa sidang dan juga ketika bertemu dengan masyarakat gitu berapa bantuan yang telah kita salurkan kemana saja. Jadi dari situ ketika orang bertanya-tanya jadi apakah memang aku bisa menjadi anggota DPR hanya karena faktor nama belakang, ya tentu aku menunjukkannya dengan menunjukkan bahwa performa ataupun kinerja aku itu tidak akan pernah tergerus hanya karena faktor nama belakang aku. Justru itu bikin aku lebih bersemangat lah ya karena legacy beliau, legacy ayahku dan juga hasil kerja keras yang telah beliau lakukan di politik selama 25 tahun beliau bertugas ya tentu harus aku lanjutkan gitu kalau bisa ya buat untuk lebih baik lagi. Keren apa yang disampaikan oleh beliau ini. Kak, saya langsung saja nih, apa namanya, kira-kira apa yang menjadi fokus perjuangan Kakak di DPR? Ini kan semua anggota DPR punya kepentingan masing-masing nih, punya perjuangan masing-masing. Nah, Kakak di apa nih? Fokus perjuangan DPR Kakak untuk membangun masyarakat Indonesia dan membangun bangsa ini apa, Kak? Silakan. Ya.
Kalau di DPR ya aku fokus pada tupoksi aku di Komisi 11 gitu. Komisi 11 kan bermitranya dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, terus OJK, BI, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Di mana di situ kita memang fokusnya pada pengawasan industri jasa keuangan dan juga perencanaan pembangunan nasional. Jadi kalau kita lihat di sini, kita di Komisi 11 itu bertanggung jawab akan inklusi keuangan yang ada di Indonesia yang tadi sudah aku ceritakan, yang menjadi masalah paling utama yang disampaikan oleh warga ketika aku berkampanye gitu, di mana mereka masih kesulitan mendapatkan akses kepada kredit yang memang disediakan oleh pemerintah dengan bunga yang sudah disubsidi juga oleh APBN kita. Kan dengan bunga yang rendah tentu mereka punya kemampuan untuk membayar yang lebih besar, dan sementara ketika mereka mengambilnya dari lembaga-lembaga yang ilegal seperti rentenir gitu kan, mereka akan kesulitan walaupun memang akses kepada rentenir itu lebih gampang daripada kepada perbankan konvensional karena rentenir di kampung-kampung itu masih pakai sistem jemput bola, sementara kalau misalnya perbankan kita masih banyak yang belum memakai sistem itu. Jadi semenjak dilantik aku selalu menyuarakan kepada bank-bank himbara yang juga menjadi mitra kita di Komisi 11 bagaimana mereka harus berevolusi dan merubah sistem mereka dari yang tadinya menunggu customer saja di kantor cabangnya, mereka harus rajin berkeliling. Dan kebetulan contoh tersebut sudah banyak dilakukan oleh Bank BRI semenjak dulu. Jadi bank-bank lain seperti Mandiri, BNI, dan BTN, aku selalu mendorong mereka supaya bisa mengadopsi sistem yang dipakai oleh Bank BRI supaya bisa menjamah sebanyak mungkin konsumen sehingga tidak ada lagi harapannya yang terjerat dalam jeratan rentenir gitu. Apalagi kita sekarang punya yang namanya rentenir online, di mana fintech-fintech ilegal itu banyak merajalela, mencuri data pribadi juga, dan menyebabkan banyak masalah sosial lainnya lah gitu. Dan ini juga menjadi salah satu fokus aku di mana harapannya nanti Komisi 11 sendiri setelah selesai dengan 2 undang-undang yang sedang kita bahas sekarang bisa segera membahas rancangan undang-undang tentang teknologi keuangan, di mana di situ akan mengatur terkait dengan dunia fintech secara keseluruhan dan memberikan kepastian hukum untuk memberikan sanksi pidana bagi lembaga-lembaga fintech ilegal yang selama ini masih berkeliaran. Karena kan selama ini pengawasannya dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa institusi dalam Satgas Waspada investasi, terus pengaturannya masih mengandalkan pengaturan OJK gitu, dan aku yakin secara payung hukum akan lebih kuat kekuatannya undang-undang daripada nanti hanya peraturan dari lembaga pemerintah. Itu juga menjadi salah satu fokus aku, dan kebetulan kemarin aku diamanahkan untuk menjadi ketua delegasi dari delegasi Youth 20 Indonesia di G20 Italia yang baru diadakan pada bulan Juli lalu. Dan di situ juga salah satu proposal yang kita ajukan sebagai delegasi Indonesia adalah bagaimana pemerintah harus menyediakan akses yang merata untuk inklusi keuangan tersebut. Dan harapannya nanti proposal ini bisa diadopsi oleh pemerintah-pemerintah negara G20 termasuk negara kita, supaya kita bisa melihat dari Sabang sampai Merauke nanti masyarakat itu bisa menikmati layanan keuangan yang memang dilindungi oleh pemerintah dan diawasi oleh regulator yang ada. Jadi ya kalau ditanya perjuangannya apa, memang perjuanganku selalu seputar apa yang menjadi tupoksi aku di Komisi 11 gitu. Dan dari sisi anggaran juga sebagai perempuan, aku juga sering memperjuangkan bagaimana anggaran yang khususnya untuk perempuan seperti misalnya dana untuk kredit ultramikro, mekar, dan lain-lain itu kan biasanya ditujukan untuk perempuan. Itu bisa tersalurkan dengan baik sehingga perempuan-perempuan terutama di daerah pedesaan yang seringkali menjadi kepala keluarga karena suaminya tidak bekerja dengan karena satu dan lain hal itu bisa menghidupi satu keluarganya gitu. Dan itu fenomena yang banyak terjadi di daerah pemilihan aku juga. Jadi ya dengan menjadi seorang perempuan dan juga pemuda di DPR RI ya harapannya kita bisa memberikan sorotan yang memang diperlukan oleh masyarakat yang mungkin selama ini belum terlihat lah gitu, atau belum menerima pelayanan dari pemerintah secara memadai gitu. Nah, luar biasa apa yang dijelaskan beliau. Jadi saya sih berdoa ya, anak muda Indonesia nih mengikuti ya apa namanya
mohon maaf kesuksesan beliau ini. Jadi Ya, harus lebih patut sukses dong. ya harus lebih sukses. Nah, Harus beliau ada katakan yang harus putri harus dong lebih nanti sukses. yang 30 tahun ke Amin. bawah. Amin. Itu doa dari Kakak Putri loh untuk kita semua anak-anak muda Indonesia. Makasih doanya Kakak Putri. Kak, sebagai politisi muda banyak yang masyarakat Indonesia meragukan kan, ah belum banyak kontribusinya nih katanya terhadap apa namanya perpolitikan tanah air. Bagaimana Kakak memandang seperti itu? Ya, kalau sebagai politisi muda ya tentu yang kita tidak punya tuh memang pengalaman ya. Makanya kan kita mulai bergerak sekarang itu mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman supaya kita juga nanti bisa lebih bijak melihat berbagai permasalahan yang terjadi di pemerintahan kita. Tapi ya maka dari itu kita juga sadar kita butuh memperkaya pengalaman tersebut. Makanya anggota-anggota DPR RI muda yang usianya di bawah 40 tahun itu kita sama-sama membentuk Kaukus Pemuda, di mana Kaukus Pemuda ini tempat kita untuk menjalin komunikasi antar 8 fraksi, hanya satu fraksi yang tidak ada anggota di bawah usia 40 tahun dan tersebar di 11 komisi dan di situ kita selalu berdiskusi terkait dengan isu-isu yang relevan yang bisa kita perjuangkan di komisi masing-masing yang memang tentu sesuai dengan apa yang menjadi fokus partai masing-masing juga karena kan di DPR kita kan memang bernaungnya di bawah partai ya gitu. Jadi hal-hal seperti ini harapannya nanti bisa menjawab keraguan masyarakat terkait dengan performa kita sendiri gitu. Karena kan selain tadi yang aku sudah sebutkan gitu, kita mencoba untuk melaporkan kinerja kita seakuntabel, setransparan mungkin. Kita juga membentuk kaukus ini dan kita selalu terbuka dengan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya gitu, misalnya organisasi pemuda seperti BEM, organisasi yang lain yang informal itu banyak melakukan pertemuan dengan kita juga gitu. Jadi sekadar mereka sharing, menyampaikan keluhan dan menyampaikan harapan-harapan yang mereka pikir seharusnya bisa dilakukan oleh DPR gitu. Jadi kita membuka sekali pintu untuk berdiskusi tersebut dan aku rasa itu menjadi sangat penting untuk kita menjalankan tugas kita sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat. Karena kan kalau wakil rakyat itu memang sudah semestinya mewakili aspirasi masyarakat gitu. Jadi ya sudah seharusnya kita mendengar sebanyak-banyaknya mungkin suara dari masyarakat juga. Nah, Kak, ini pertanyaan yang udah di ujung-ujung terakhir nih, Kak. Karena Kakak ini sibuk juga sebagai anggota DPR, sebagai pejabat tinggi negara. Nah, Kak, siapa role model apa namanya politisi Kakak baik di Indonesia maupun di dunia? Gitu. Kira-kira siapa nih yang jadi role model? Iya kalau role model aku papa ya. Ya, ya gimana ya kalau seorang seorang anak tuh selalu mengidolakan orang tuanya kan. Dan menurut aku ya terlepas dari segala dinamika yang terjadi di hidup beliau, beliau sudah mengabdikan dirinya dari aku lahir sampai aku sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI juga dan beliau dalam keadaan sakit, ya beliau menghabiskan waktunya hanya untuk melayani masyarakat gitu. Dan aku melihat bukti bagaimana beliau sangat konsisten melakukan itu terlepas dari segala jatuh bangun yang beliau harus hadapi gitu ya beliau selalu berusaha untuk kuat gitu untuk keluarganya dan untuk konstituen yang beliau berikan yang telah memberikan amanah kepada beliau. Makanya role model aku ya sampai sekarang ya sebenarnya hanya ayahku ya karena aku menyadari bahwa contoh terdekat yang bisa kita ambil ya sebenarnya dari orang-orang terdekat sendiri. Cuman kalau misalnya dilihat dari tokoh-tokoh politik Indonesia kan ya banyak sekali ya yang hebat-hebat yang bisa kita jadikan contoh gitu. Di partaiku sendiri ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Menpora juga Pak Zainuddin Amali Amali. yang telah membuktikan bagaimana sepak terjang mereka di dunia politik itu bisa digunakan untuk greater good, untuk kebaikan banyak orang. Terus kita sekarang melihat banyak figur-figur perempuan di Partai Golkar juga yang semakin dipandang dan dipercaya untuk mendapatkan posisi strategis gitu. Misalnya Mbak Mutia Hafid yang dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi 1. Padahal kita tahu Komisi 1 itu komisi yang sangat maskulin, di mana bidangnya kan pertahanan, intelijen, dan keamanan gitu. Jadi itu menjadi harapan untuk kita-kita anak-anak muda ini kalau ternyata perempuan tuh tidak hanya fokus untuk bidang yang khusus perempuan saja gitu kan. Dulu kan ada istilah, oh perempuan tuh ditaruh
taruhnya di Komisi 9, 10 apa enggak 8 gitu. Karena menurut orang-orang itu yang cocok dengan kita. Tapi ternyata enggak, ternyata perempuan bisa juga berkiprah di bidang-bidang yang notabene masih didominasi oleh laki-laki gitu. Terus kita juga lihat ada Bu Hetiva yang sekarang jadi pimpinan Komisi 10 yang sudah melakukan banyak hal juga. Jadi kalau untuk role model, alhamdulillah di Partai Golkar sendiri banyak sekali senior-senior yang memang menjadi contoh yang baik dan mau membimbing kita-kita yang masih muda ini. Dan yang paling penting sebenarnya memberikan kesempatan untuk kita bekerja dan juga belajar gitu. Karena kan kalau tidak diberi kesempatan ya sulit ya Om ya. Jadi ya kita harus berterima kasih sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota di komisi yang didominasi laki-laki lah, bisa kita bilang gitu, Komisi 11, terus diberikan kesempatan untuk menjadi wasekjen juga, di mana akhirnya kita menjadi belajar banyak hal. Nah, kalau yang role model politisi dunia ada nggak? Kan kakak sekolah di luar negeri, ada nggak? Apakah memang Indonesia aja? Banyak ya, kalau dunia sih aku biasanya mengidolakan politisi-politisi perempuan gitu ya, tidak usah jauh-jauh yang baru saja dilantik Kamala Harris. Itu kan beliau juga karirnya tidak bisa kita bilang instan ya. Beliau sudah mengabdi dulu di lembaga hukum, terus sampai akhirnya sekarang bisa menjadi vice president perempuan pertama di Amerika Serikat gitu. Terus Hillary Clinton dengan segala kekurangannya beliau, tapi beliau bisa menjadi kandidat perempuan pertama dari Partai Demokrat yang walaupun kalah, tapi menurut aku beliau kalah dengan sangat terhormat ya, dengan berbagai program yang telah beliau bawa juga. Jadi kalau aku sendiri, aku selalu mengidolakan politisi-politisi perempuan, pemimpin-pemimpin perempuan, Angela Merkel gitu, yang bisa membuat hidup mereka senormal mungkin dengan keluarga yang masih intact, masih utuh, dan mereka bisa menunjukkan bahwa kenormalan dari menjadi politisi perempuan itu bisa saja sebenarnya kita lakukan. Karena kan kalau perempuan tuh beda Om, kalau laki-laki kan mungkin tidak pernah mendengar ini ya. Kalau perempuan tuh sering ditanya gitu, milih keluarga apa milih pekerjaan gitu. Padahal menurut kita sebenarnya hal tersebut tidak usah dipilih karena kalau misalnya kita harus memilih kan itu menyempitkan ruang gerak kita gitu. Padahal dari dulu ya udah dikasih ilmu, udah dikasih dorongan dari keluarga dan lain-lain gitu. Dan potensi kita sebenarnya sangat besar. Jadi aku pengen banget menunjukkan kalau sebagai seorang politisi itu kita masih bisa kok punya hidup yang normal dengan keluarga yang normal dan tetap bisa berkinerja dengan baik. Makanya itulah model aku yang perempuan-perempuan itu yang sampai sekarang masih bisa melakukan tugasnya dengan baik tanpa mengorbankan keluarganya. Wah, keren ya, luar biasa. Jadi kita doakanlah beliau biar cepat dapat momongan. Waktu saya berapa bulan lalu ke rumah beliau, ke rumah ayah beliau, ibu beliau, ibunya minta doa. Om ada yang doain kakakku tuh ya, ya kita doakan lah supaya dapat momongan. Mudah-mudahan dapat anak yang soleh dan soleha kak, dan mudah-mudahan langgeng kak. Kak, terakhir nih kak pertanyaannya, apa pesan kakak untuk anak-anak milenial Indonesia nih kak? Pesannya apa? Ini penting ini dari kakak nih sebagai anggota parlemen milenial Indonesia. Silakan kak. Ya, pesan aku sebenarnya simpel aja ya, di era serba tidak pasti seperti ini, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar gitu. Karena tantangan yang kita hadapi ke depannya tuh akan lebih kompleks dari apa yang kita hadapi sekarang. Kita nanti akan bersaing bukan hanya dengan sesama manusia, dari segala penjuru dunia juga, karena sekarang perusahaan sudah banyak yang global, tapi kita juga bersaing dengan mesin, kita bersaing dengan teknologi. Jadi jangan sampai nanti kehadiran kita sebagai tenaga kerja itu malah menjadi irrelevan karena kita tidak bisa beradaptasi dengan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi ya perusahaan ataupun lembaga manapun lah di tempat kita mau berkarir, ataupun ketika kita menjadi pengusaha kan kita juga tetap harus bisa membaca marketnya dan kebutuhan konsumen pada saat ini. Jadi
jangan terlena dengan segala hiburan yang sekarang kita punya gitu, dari mulai TikTok, Instagram, apalah itu yang sering kita tonton, dan akhirnya kita malah melupakan hal-hal yang lebih penting seperti kelanjutan masa depan kita nanti gitu. Karena kan tanggung jawab kita sangat besar, kita harus bisa membawa Indonesia di puncak terbaiknya, apalagi di 100 tahun kemerdekaan kita nanti di tahun 2045, dan itu akan menjadi tanggung jawab generasi kita, karena 30 tahun dari sekarang itu insya Allah kita yang akan memimpin. 20 sampai 30 tahun lagi itu generasi kita, generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di lembaga pemerintah. Jangan sampai hal yang kita caci maki pada hari ini itu yang akan terjadi pada kita pada saat kita memimpin. Itu aja. Guys, luar biasa pesannya, guys. Kalau ada pepatah Arab itu subhanul yaum rijal bon. Pemuda hari ini gitu kan, atau milenial hari ini, atau mahasiswa hari ini itu pemimpin masa akan datang. Jadi kita siapkan diri lah, kata kakak itu. Kak, terima kasih nih Kak atas waktu dan kesempatannya di tengah kesibukan kakak yang luar biasa, mengelola negara inilah ya. Kakak masih bisa mampir di podcast saya, di YouTube saya. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya, Kak. Sekali Matanya lagi. kita dong diundang sama Pak Ustadz. Hari Jumat berkah juga sama Pak Ustadz lagi. Amin, amin. Kita jaga silaturahmi ya, Kak. Jaga, selalu sehat selalu, kakak dan keluarga, ayah, ibu juga, adik-adik semuanya sehat. Dan tentu selamat berjuang, kakak, untuk masyarakat di dapilnya, Jabar 7 ya, BPK ini, Bekasi, Purwakarta, Kerawang. Jadi kalau Ya, dapil dia tuh BPK itu. benar. Nah, kapur. Iya, jadi tentu beliau sudah tidak asing lagi ya dalam konteks perpolitikan Indonesia karena sering masuk televisi. Kita sama-sama lah, yang namanya Komarudin itu Putri Aneta Komarudin sering masuk TV, Dokter Ujang Komarudin juga sering masuk TV. Ya Tapi intinya sayangnya kita belum dokter nanti nggak ya. apa-apa, kakak kan Nanti kita sudah. sambil sekolah. Amin, kita doakan biar secepatnya Kak. Amin ya rabbal alamin. Kak, makasih sekali lagi Terima teman-teman di kasih seluruh Om, terima Indonesia. kasih Kita semuanya yang saksikan sudah obrolan mendengarkan. kita yang luar biasa dengan beliau ya. Anak muda cerdas Indonesia, tokoh muda Indonesia yang kita banggakan bersama-sama. Doakan agar beliau bisa menjalankan tugas dengan baik, selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.